baik di negara kita Indonesia maupun di belahan negara lain. Ya, sepertinya manusia sudah tidak punya nilai, manusia sudah tidak punya harga. Ada yang saling membunuh, ada yang saling memfitnah, ada yang saling menjerumuskan, dan yang lebih parah lagi masalah moral. Saya baru-baru ini juga melayani dalam konseling. Ternyata ada satu anak yang dari masa kanak-kanaknya dilecehkan oleh kakaknya sendiri. Bisa membayangkan, kakaknya sendiri melecehkan sampai berkali-kali dan akhirnya timbul trauma dalam hidupnya. Tidak hanya kakaknya, iparnya juga memperlakukan hal yang sama, sampai akhirnya dia muncul kebencian terhadap laki-laki. Nah, ketika muncul kebencian terhadap laki-laki, malah dia berteman dengan sesama wanita, tapi juga terjerumus di sana hubungan sesama wanita. Kita tahu apa namanya. Dan inilah kondisi situasi yang tiap hari bisa kita temukan. Bahkan mulai sekarang juga ada sekte ya yang sudah mulai muncul lagi. Dulu Children of God, sekarang ada lagi ya, bagaimana mewujudkan kasih itu. Tapi kasih yang diwujudkan bukan kasih agape, tapi kasih eros. Dan itu kasih yang menjerumuskan. Maka dibutuhkan firman. Kalau kita baca dalam Alkitab bagaimana firman itu mempengaruhi kehidupan manusia. Mazmur 119 katakan di ayat 9, dengan apakah seorang dapat mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan firman. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan manfaat kita merenungkan firman tiap-tiap hari. Tapi saya mau baca dari Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Di sana Tuhan berfirman kepada bangsa Israel sebagai penebus bangsa Israel, mengatakan, Akulah penebusmu yang maha kuasa maha kudus, Allah Israel, Akulah Tuhan Allahmu yang katakan di sana, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Jadi Alkitab itu memberikan satu faedah dalam kehidupan kita. Dan Rasul Paulus katakan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang pada kebenaran. Lalu ayat 18 masih ayat 17 dikatakan, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus engkau tempuh. Dan di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan firman itu adalah pelita bagi terang bagi jalan kita. Lalu ayat 18 mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan akan terus menghampiri seperti melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Luar biasa firman Tuhan. Jadi kalau merasa kering, merasa kosong, baca firman Tuhan, maka semuanya akan dikembalikan kepada apa yang Tuhan rancangkan atas hidup manusia. Kemudian yang ketiga, hidup dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, dan itulah yang diambil sebagai tema, ya Roh Kudus bimbinglah kami. Dan di dalam ayat yang ke-26 di sana dikatakan bahwa kita membutuhkan Roh Kudus. Makanya menjadi satu doa permohonan, ya Roh Kudus bimbinglah kami. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah mengerti firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah mengerti kehendak Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mengenal siapa Allah yang kita sembah. Maka Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk mengerti apa
sana dikatakan bahwa Roh Kudus itu menginsafkan manusia akan dosa. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang bersifat evangelis, menyadarkan orang akan dosanya dan menyadarkan orang untuk mencari jawab keluar dari dosa itu. Kemudian pekerjaan Roh Kudus yang bersifat organis. Kita lihat di dalam pengajaran Rasul Paulus dalam Galatia bahwa setiap orang harus memiliki buah roh. Dan buah roh itu secara organis Roh Kudus mengorganis di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang sudah diciptakan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sedang datang. Berarti itu adalah suatu proses yang terus-menerus berjalan dalam kehidupan kita, dan itu secara organis. Dikatakan apa sih buah roh itu? Ada 9 yang dijelaskan dalam Galatia. Salah satunya adalah kasih. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaan Roh Kudus yang bersifat karismatis. Tadi dalam doa yang sudah disampaikan tadi, bagaimana Roh Kudus akan memberikan karunia-karunia kepada kita. Walaupun ada juga ekstrim di situ ya. Kalau tanpa karunia kita belum diselamatkan. Saya pernah mengalami itu waktu saya masih kuliah di Bandung. Ada satu ibu yang masuk ke asrama kami lalu mulai menjelaskan ya, bagaimana kehidupan Kristen. Dan dia tekankan kalau kamu memiliki karunia Roh Kudus, kamu belum selamat. Tapi Alkitab tidak katakan bahwa keselamatan itu ditentukan oleh karunia Roh Kudus. Tapi karunia Roh Kudus itu adalah memampukan kita untuk bisa bertumbuh di dalam iman dan berakar di dalam kasih Kristus. Lalu yang keempat, bahwa Roh Kudus berperan sebagai pedagogis atau bersifat pedagogis. Artinya mendidik. Roh Kudus mendidik orang hidup dalam kebenaran, sehingga orang yang hidup dalam kebenaran disebut orang benar. Nah, pertanyaan bagi kita semua, menyadari atau tidak, meyakini atau tidak bahwa kita sudah hidup sebagai orang benar? Kalau belum, cari jawabnya bahwa Roh Kudus bisa menjadi bagian yang akan mengajar kita tentang bagaimana kita hidup dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian-bagian inilah yang memampukan kita untuk bisa melihat siapakah sesama kita. Siapakah yang akan bersatu dengan kita sebagai tubuh Kristus. Dan mau tidak mau kita semua harus tergabung di dalam tubuh Kristus itu. Walaupun satu dengan yang lain berbeda, tapi perbedaan itu kalau diterima akan memperkaya. Tapi kalau perbedaan itu dipertajam, maka yang akan ada adalah konflik. Nah, ini yang terjadi di sekitar kita, di dunia kita sekarang. Bagaimana perbedaan yang dipertajam menimbulkan konflik. Mudah-mudahan di dalam GSKT, Gereja Kristen Sulawesi Selatan, ya, akan terus hidup dalam damai sejahtera, kasih Kristus, dan tidak ada konflik karena menerima satu dengan yang lain. Boleh katakan ke samping kiri kanan, saya terima apapun keadaan dalam nama Yesus. Itulah. Jadi bukan kebetulan kita dipertemukan walaupun sama-sama
paling uji. Ibu-ibu, sama juga bapak-bapak yang masih. Kalau ke mall tadinya hanya mau jalan-jalan, tapi sampai di mall lihat macam-macam, akhirnya ya ini. Nah itu keinginan mata. Tapi syukur kalau keinginan mata berupa materi. Tapi kalau keinginan mata melihat wanita yang cantik, padahal sudah punya anak, berapa? Dan tidak hanya